Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dara Angelia dengan NIM 0301191047 dari kelas PAI 1 semester 5. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 3.6 kelas 8 semester genap mengenai pemahaman isi kandungan hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dan Mustaurid mengenai hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam menyikapi kehidupan, ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana kehidupan di akhirat. Tetapi, ada juga yang menyikapi kehidupan dunia ini agar bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Orang-orang yang menyikapi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hanya mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang ada di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadilah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Adapun isi kandungan dari hadis tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Allah mengisyaratkan dalam Quran surah Ghafir, yang artinya ialah dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina itu." Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hamba-hambanya, dan Allah melaknat orang-orang yang menyombongkan diri karena tidak mau berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku." Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada Allah. Jika agama seorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula, jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan akhirat. Yang kedua, "Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku." Hal ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meminta kebutuhan dunia baik sandang, pangan, dan papan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, "Ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku." Ini permintaan kepada Allah agar selalu dalam beramal soleh sampai ajal menjemput,
Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui salat, puasa, dan haji, ataupun melalui sesama manusia seperti berinfak dan sedekah. Dan yang terakhir, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah, dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hadis riwayat Muslim dari Mustawrid, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Qais berkata, aku mendengar Mustawrid, salah seorang dari Bani Fir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut. Maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Adapun isi kandungan dari hadis tersebut ialah hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Maka dalam hadis riwayat Muslim dari Mustawrid memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Dunia ini sangat sedikit, kecil, dan sementara. Yang kekal dan abadi hanyalah kehidupan akhirat. Sebagai orang yang beriman, harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, dan kekuatan materi, apapun hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat untuk menuju surga. Dan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Demikianlah dari penjelasan saya mengenai hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.